Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat di tanah air. Kembali lagi dengan video soal uji pengetahuan atau UP bagian ke-7 pada PPK dalam jabatan tahun 2021. Langsung saja kita lihat soalnya secara bersama-sama. Nomor 1. Neuroscience merupakan ilmu yang mempelajari sistem saraf otak manusia dan seluruh fungsinya, misalnya pikiran, dengan menggunakan pendekatan A. Monodisiplin, B. Interdisiplin, C. Multidisiplin, dan D. Cross-disiplin. Dan jawabannya adalah C. Multidisiplin. Soal nomor 2. Bagi neuroscience, pembelajaran dianggap berhasil mengoptimalkan potensi otak ketika A. Seluruh neuron dalam otak dapat saling terhubung satu dengan lainnya. B. Semua akson pada suatu neuron terhubung dengan dendrit neuron lainnya. C. Neuron-neuron yang jarang digunakan menghilang dari saraf otak. D. Mampu menyalakan banyak kelompok-kelompok neuron secara bersama-sama. Jawabannya adalah D. Mampu menyalakan banyak kelompok-kelompok neuron secara bersama-sama. Soal nomor 3. Emosi positif sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar peserta didik. Daerah otak yang berfungsi sebagai pusat pengendalian emosi adalah A. Batang otak, B. Sistem limbik, C. Korteks, dan D. Cerebellum. Dan jawabannya adalah B. Sistem limbik. Soal nomor 4. Semakin tebal lapisan mielin menyelimuti akson, akan semakin cepat akson memanggil kembali informasi yang tersimpan di dalam memori. Penebalan mielin pada akson akan terjadi ketika seseorang A. Sering menggunakan informasi yang pernah dipelajari, B. Mempelajari banyak informasi dengan menyenangkan, C. Mempelajari informasi dengan daya konsentrasi yang tinggi, dan D. Mempelajari informasi dengan didukung nutrisi yang baik. Jawabannya adalah A. Sering menggunakan informasi yang pernah dipelajari. Soal nomor 5. Pembelajaran akan optimal bagi otak dalam menyerap dan mengolah informasi ketika guru setiap 90 menit memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melakukan gerakan peregangan otot dan relaksasi. Hal ini dikarenakan otak akan mengalami A. Ketegangan saraf otak ketika belajar cukup lama, B. Kekurangan oksigen jika belajar cukup lama, C. Siklus biokognitif perhatian yang naik turun, dan D. Tekanan berat jika belajar cukup lama. Jawabannya adalah C. Siklus biokognitif perhatian yang naik turun. Soal nomor 6. Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang setelah berusia 30 tahun mengalami kesulitan dalam mengingat kembali informasi yang pernah dipelajarinya, diantaranya yaitu A. Perkembangan saraf neuron terlalu banyak dan pembentukan koneksi mulai krodit. B. Perkembangan saraf neuron mulai menurun dan pembentukan koneksi mulai lambat. C. Saraf sensori yang dimiliki mulai berkurang kepekaannya. Dan D. Informasi yang masuk ke dalam register sensori terlalu banyak. Dan jawabannya adalah B. Perkembangan saraf neuron mulai menurun dan pembentukan koneksi mulai lambat. Soal nomor 7. Dari sudut pandang neuroscience, stimulasi lingkungan yang kaya dengan rangsangan belajar sangat penting, terutama bagi anak usia dini, dikarenakan stimulasi lingkungan yang kaya akan A. Meningkatkan dan menguatkan jumlah koneksi antar sel neuron, B. Meningkatkan dan memperlama semangat dan minat belajar anak, C. Membuat anak tidak cepat bosan dalam bermain dan belajar, dan D. Memberikan banyak kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi. Jawabannya adalah A. Meningkatkan dan menguatkan jumlah koneksi antar sel neuron. Soal nomor 8. Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melakukan gerakan peregangan otot dan relaksasi otak penting dilakukan pada proses pembelajaran berbasis neuroscience, dikarenakan A. Saat otak tegang adalah kondisi yang tidak baik bagi otak untuk menghafalkan materi pelajaran.
B. Gerakan peregangan otot dan relaksasi otak akan membuat peserta didik tetap sehat dan bugar. C. Gerakan peregangan otot dan relaksasi otak akan membuat peserta didik tidak bosan mengikuti pembelajaran. D. Kondisi rileks dan tenang dapat mengoptimalkan otak mengolah dan merefleksikan materi yang dipelajari. Dan jawabannya adalah D. Kondisi rileks dan tenang dapat mengoptimalkan otak mengolah dan merefleksikan materi yang dipelajari. Soal nomor 9. Menurut Jensen tahun 2008, pembelajaran berbasis neurosains dapat dilakukan beberapa tahap, yaitu A. Persiapan, akuisisi, formasi, memori, elaborasi, dan integrasi fungsional. B. Persiapan, akuisisi, formasi, memori, elaborasi, dan perayaan kelas. C. Persiapan, akuisisi, elaborasi, formasi, memori, dan integrasi fungsional. Dan D. Persiapan, akuisisi, elaborasi, formasi memori, dan perayaan kelas. Dan jawabannya adalah C. Persiapan, akuisisi, elaborasi, formasi memori, dan integrasi fungsional. Soal nomor 10. Dalam suatu pembelajaran diketahui sebagian besar peserta didik susah berkonsentrasi mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga pada akhir pembelajaran mereka tidak mampu menguasai materi pembelajaran dengan baik. Hal itu dapat terjadi karena A. Peserta didik terlalu banyak memakan makanan. B. Hemoglobin dalam darah peserta didik rendah. C. Cahaya lampu dalam ruang kelas kurang terang. Dan D. Peserta didik kurang banyak meminum air putih. Dan jawabannya adalah B. Hemoglobin dalam darah peserta didik rendah. Soal nomor 11. Pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat dan teknologi digital secara inovatif selama proses belajar mengajar sering juga disebut sebagai A. Distance education, B. Open learning, C. Pembelajaran digital, dan D. Mobile learning. Jawabannya adalah C. Pembelajaran digital. Nomor 12. Salah satu fungsi yang tercipta melalui jaringan networking yang tidak hanya mencakup fasilitas yang sangat dan sering dibutuhkan, seperti printer atau modem, namun juga berkaitan dengan data atau program aplikasi tertentu adalah A. Fungsi sharing, B. Fungsi sharing, C. Fungsi managing, dan D. Fungsi organizing. Jawabannya adalah B. Fungsi sharing. Soal nomor 13. Salah satu prinsip penerapan pembelajaran digital yang mendasarkan pada kemampuan peserta didik, pengetahuan sebelumnya atau prior knowledge, dan kenyamanan belajar peserta didik yakni A. Prinsip aksesibilitas, B. Prinsip penilaian, C. Prinsip partisipasi, dan D. Prinsip personalisasi. Jawabannya adalah D. Prinsip personalisasi. Soal nomor 14. Di dalam prinsip penerapan pembelajaran digital, yakni prinsip penilaian, bagian penting dari penerapan prinsip tersebut dalam pembelajaran digital agar terjadi proses evaluasi yang mendalam dan komprehensif adalah A. Aksesibilitas, B. Reward dan punishment, C. Pemantauan dan umpan balik berkelanjutan, dan D. Perangkat keras dan perangkat lunak. Jawabannya adalah C. Pemantauan dan umpan balik berkelanjutan. Soal nomor 15. Salah satu keuntungan terbesar dari platform pembelajaran digital adalah memungkinkan peserta didik untuk bersosialisasi, berkolaborasi, dan berinteraksi dengan sesama peserta didik di web, yang disebut juga dengan istilah A. Social engagement, B. Analisis progress, C. Mixed approach, dan D. Media sosial. Jawabannya adalah A. Social engagement. Soal nomor 16. Di dalam pemanfaatan pembelajaran digital di mana peserta didik dapat mengakses berbagai referensi baik yang berupa hasil penelitian maupun artikel hasil kajian dalam berbagai bidang disebut dengan A. Potensi pembelajaran, B. Potensi pendidikan, C. Potensi akses informasi, dan D. Potensi alat komunikasi. Jawabannya adalah C. Potensi akses informasi. Soal nomor 17.
Salah satu ragam pembelajaran digital yang disampaikan atau didukung oleh teknologi mobile dalam proses pembelajaran maupun terintegrasi dalam aktivitas pembelajarannya disebut juga dengan A. Pembelajaran berbasis cloud computing, B. Pembelajaran berbasis permainan, C. Media sosial, dan D. Mobile learning. Dan jawabannya adalah D. Mobile learning. Soal nomor 18. Game Based Learning atau GBL berfokus pada permainan yang tujuannya bukan untuk menghibur, melainkan untuk tujuan pembelajaran dengan terlebih dahulu mengidentifikasi konteks dan kondisi yang mendukung integrasi dari permainan digital dengan A. Lingkungan belajar formal dan informal, B. Peserta didik lain secara virtual, C. Ketersediaan aplikasi yang dimiliki oleh peserta didik, dan D. Perangkat keras dan perangkat lunak. Jawabannya adalah A. Lingkungan belajar formal dan informal. Soal nomor 19. Cloud computing merupakan konsep di mana komputasi merupakan sebuah model yang memungkinkan terjadinya penggunaan berbagai macam sumber daya, yakni jaringan, server, media penyimpanan, aplikasi, dan servis secara A. Terpisah, B. Terhubung, C. Bersama-sama, dan D. Langsung. Jawabannya adalah C. Bersama-sama. Soal nomor terakhir. Layanan penyimpanan berkas, dokumen, presentasi, form, dan spreadsheet pada layanan software as a service di mana penggunaan tinggal menggunakan aplikasi atau perangkat lunak yang sudah disediakan disebut juga dengan A. Microsoft, B. Adobe Suite, C. Adobe Creative Cloud, dan D. Google Drive. Jawabannya adalah C. Adobe Creative Cloud. Nah, demikian untuk soal uji pengetahuan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.